Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin. Dan di sesi ini kita masih ditemani Kiai Haji Misbahul Munir dan Kiai Haji Ahmad Sudrajat. Sebelum melanjutkan perbincangan kita mengenai ibadah, saya kembali mengingatkan saudara di rumah yang ingin ikut berdonasi untuk tetap berdonasi di dakwah peduli COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Donasi tersebut nantinya akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Nah, saudara, kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Kiai, ini kita lanjut ke pertanyaan pemirsa. Ada Bapak Suwandi di Kebumen. Pak Suwandi bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup sebagai seorang muslim itu? Silakan Kiai. Kang Amin, dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa hidup seorang mukmin itu jangan sampai lepas daripada ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Katanya Allah itu, wa ma khalaqtul jinna, dan tidak aku jadikan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah kepadaku. Dan ibadah itu Kang Amin ada kalanya ibadah hubungannya langsung kepada Allah, ada juga kalanya hubungannya itu dengan kemanusiaan. Maka dalam hal ini saya pesankan kepada Bapak, tolong dalam aktivitas apapun niatin ibadah. Walaupun kelihatan dunia, walaupun pekerjaan-pekerjaan dunia, tapi kalau diniatin ibadah tetap akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Kang Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Hakim di Tangerang. Pertanyaannya, benar nggak sih bahwa sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadah yang nggak perlu niat? Dan kalau ada ibadah lain yang nggak perlu niat, itu apa lagi selain sholawat, Kiai? Kang Amin, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kekhususan, Kiai Hajat. Pernah satu ketika sahabat itu tanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya itu baca sholawat 1 kali, katanya dibalas 10 kali. Apakah itu dikhususkan kepada orang yang sambung hatinya kepada Rasulullah? Atau orang yang membaca sholawat sambil ngantuk-ngantuk, sambil nyupir pikiran kemana-mana? Apa katanya Kanjeng Nabi? Sholawat yang mendapat 10 kali lipat itu adalah sholawatnya orang yang lalai, yang nggak nyambung, yang penting lisannya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Adapun orang yang membaca sholawat hatinya sambung kepada Rasulullah, itu pahalanya tidak terhingga, sehingga dicontohkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah baca sholawat, dicontohkan dulu karena hebatnya bacaan sholawat. Itu Kang Amin. Selanjutnya Bapak Wawan di Solo ini, bagaimana kita harus terus istiqomah? Pertanyaannya, bagaimana kita tetap istiqomah di jalan Allah? Nah, khususnya ibadah itu, Kiai. Gimana sih kadang-kadang ibadah itu muncul males dan lain sebagainya? Silakan, Kiai. Jadi Kang Amin, kita harus sadar. Kalau kita melakukan kebaikan, sadar. Fali nafsih, kita akan petik buahnya sendiri. Kalau orang sadar ada buah yang akan diharapkan, insya Allah semangat. Benar nggak? Kalau kita nggak tahu bahwasanya dengan istiqomah akan mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan, ya anggot-anggotan, musim-musiman. Kalau lagi musim puasa semangat, setelah puasa lotoi. Maka dalam hal ini harus ditanamkan ke dalam hati kita bahwa al-istiqomah ainul karomah. Istiqomah, continue, terus menerus, nggak anggot-anggotan, nggak musim-musiman, sumber kemuliaan. Rasulullah menyampaikan begini, amal yang paling baik itu adalah amal yang dawam, terus menerus, wa inqallah, walaupun sedikit. Ya, termasuk dawam itu adalah dawam zakat ya. Tahun lalu zakat, tahun sebelumnya zakat, tahun sebelumnya lagi zakat lagi, tahun ini pun kita zakat. Ya, mungkin Pak Sudrajat sebagai pimpinan dari NU Care Lazisnu bisa memberikan keterangan atau menyampaikan informasi kepada para pemirsa bagaimana sih penyaluran zakat kalau sudah diwakilkan kepada Lazisnu oleh masyarakat gitu. Jadi ada orang berzakat, Pak, zakat melalui Lazisnu, kan terus dia nggak tahu. Nah, ini zakat dikemanain gitu. Nah, silakan, Pak. Baik, pertama alhamdulillah NU Care terus istiqomah, tadi yang kata Kiai bilang, meskipun sekarang ada musibah COVID begini, biasanya kita pakai 2 sistem, konvensional, datang ke rumah atau menunggu panggilan telepon untuk kita hadir, dan online. Tapi saat ini karena kondisi physical distancing, maka kita harus lakukan dengan lebih kuat di
online-nya, melalui jejaring-jejaring daring dan yang adanya. Nah, ketika kita sudah terkumpul, kita paling penting adalah ada satu hal, kita diperintahkan untuk amanah. Mana tentunya dengan zakat yang kami kumpulkan, ada asnaf yang sudah ditentukan, maka asnaf-asnaf itulah yang harus kita sampaikan kepada mereka. Dan tentunya untuk pembuktian itu, by name, by phone, kemudian titik-titik di mana kita berikan, kita selalu tampilkan dengan data-data dan bukti-bukti yang valid kepada mereka. Nah, sekarang dalam kondisi COVID kan juga tidak bisa datang, Kiai. Bagaimana kondisinya? Tentunya kita juga sudah mempelajarinya bahwa di masing-masing orang yang mustahik datanya ada, maka kita bisa transfer atau bisa kita kontak atau kita bisa lakukan cara-cara yang bisa mempermudah kepada mereka karena kondisi ini begitu. Nah, kalau sebarannya sendiri itu gimana? Apakah NU Karlazisnu ini sudah sampai di seluruh Indonesia atau bahkan juga pernah menyalurkan ke luar negeri gitu? Alhamdulillah kita ada di seluruh provinsi di seluruh Indonesia dan 35 cabang di luar negeri. Yang teman-teman di studi di Inggris, alhamdulillah kemarin ada teman mengajukan izin untuk NU Care-nya dan terbuka, dan juga teman-teman yang belajar Timur Tengah. Nah, beberapa zakat yang kita terima kita salurkan kepada Ibnu Sabil, Fisabillah, santri-santri yang belajar di negara-negara yang sekarang terkena musibah. Di antaranya ke misalnya Maroko, Mesir, Sudan, dan negara-negara lainnya. Nah, ini salah satu kegiatan yang memang tiap tahun kita lakukan, apalagi sekarang ada pandemi seperti ini, tentu kita lebih tingkat lagi pemberian kepada sahabat-sahabat, adik-adik kita yang ada di luar negeri. Kalau yang dalam negeri, insya Allah jejaring infrastruktur kita sudah sampai ke tingkat ranting, paling desa. Nah, itu mereka sudah punya sistemnya dan sudah ada datanya by name, by phone, dan itu sudah tercover dengan baik sekali. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Kiai Misbah, ini ada pertanyaan dari pemirsa lagi, Kiai. Bapak Rahmat di Pemalang bertanya, apakah ketika ada orang soleh yang terus ditimpa kesialan atau bencana, berarti dia disayang Allah atau malah karena orang soleh ini sebenarnya banyak dosa, Kiai? Jadi kadang-kadang kita melihat orang-orang soleh itu kok nasibnya kurang mujur gitu, Kiai. Gimana, Kiai? Jadi Kang Amin, katanya Kanjeng Nabi nih, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah itu sayang kepada seorang hamba, akan diuji sama Allah. Tujuannya apa? Liyasma'a tadarru'ahu. Agar Allah itu mendengar tangisannya dan rintihannya. Rata-rata itu diuji kalau dengan kebaikan, kekayaan itu jarang yang lulus kayak Ajat. Baru kalau sudah diuji dengan kemiskinan, baru ingat kepada Allah, ya Allah miskin, ya Allah bangkrut, ya Allah, baru tahajud. Lah ini saya ulangi lagi, kalau ada orang soleh misalnya, loh kok orang soleh kok miskin, mohon maaf, kadang-kadang dengan kemiskinan itu menaikkan derajatnya. Ya, kata kuncinya ya sabar, ya. Jadi jangan diartikan, lah itu berarti ibadahnya mardut, belum tentu. Karena diuji sama Allah, mau dinaikkan derajatnya. Itu Kang Amin. Karena juga memang ibadah itu kan tujuannya untuk di akhirat ya, tujuan puncak dari tujuan Jadi ibadah. puncak itu, daripada ibadah itu ukurannya bukan kaya miskin, bukan. Jadi kalau ukurannya kepada, oh kalau dia ahli ibadah, pulang-pulangnya langsung menggondong duit banyak. Ya bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah bagaimana mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpama ada orang ahli ibadah kemudian dikasih kemakmuran, itu bonus itu, tidak menjadi ukuran. Baik, mencerahkan sekali, Kiai, Masya Allah. Nah, sangat-sangat menarik diskusi kita Pak Ajat, Pak Kiai Misbah. Tetapi bagaimanapun juga kita punya janji kepada para pemirsa. Iya. Jadi setiap episode kita memiliki ijazah amalan yang harus diwasilahkan atau disampaikan kepada para pemirsa. Dan amalan pada hari ini adalah doa agar terhindar dari siksa kubur. Nah, Kiai silakan diijazahkan, Kiai. Makasih Kang Amin. Ini kemarin saya ngasih ijazah Kiai Ajat. Agar jenazah yang sudah ada di dalam kubur tidak disiksa. Sudah sampaikan. Tapi ini untuk kita sendiri. Jadi bagaimana sekiranya tidak disiksa dalam kubur kita. Di antara ikhtiarnya adalah dengan membaca Qul huwallahu ahad 40 kali. Dalam situasi sakit misalnya, rupa-rupanya kita ini kok sudah ditawar sama malaikat ya. Maka cepat-cepat baca Qul huwallahu
huwa ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Nah, 40 kali. Insya Allah kalau mati oleh sebab sakit itu, kita tidak akan diazab oleh Allah dalam kubur. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan manfaat Kang Amin. Baik, terima kasih kami sampaikan ke Kiai Misbahul Munir dan juga Pak Ajat Sudrajat sudah terima kasih hadir pada sesi kali ini dan berbagi banyak informasi kepada para pemirsa sekalian. Nah, saudara yang di rumah, terima kasih juga kami sampaikan sudah mengirimkan pertanyaannya. Terima kasih dan mohon maaf kami tidak bisa membacakan semua pertanyaannya karena keterbatasan waktu kami. Saya mengingatkan kembali bagi saudara yang ingin berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU-Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu atau untuk zakat mal silakan dihitung masing-masing. Tetap saksikan Sahur Time karena nanti Kiai Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berzikir bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita siapkan hati, siapkan niat, ambil wudhu dan tetapkan masing-masing dari kita bahwa kita akan bisa senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahur Time akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya Said Akil Sirot, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama, mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun berada untuk melaksanakan niat berpuasa esok hari dengan bacaan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanah lillahi ta'ala. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini dilancarkan dan diterima oleh Allah, dikuatkan serta terus berbagi satu sama lainnya. Bersatulah kita melawan COVID-19. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.